Karisma Abizar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik semakin terpancar jelas di raut wajahnya. Tumbuh menjadi pria tampan rupawan, Abizar yang memutuskan berkarir di dunia entertainment rupanya tak bisa menolak bakat dakwah dari sang ayah yang mengalir dalam darahnya. Umi Pipik sang bunda pun merasakan bakat dakwah sang ayah mulai tumbuh dalam diri putranya seiring bertambahnya usia. Enggak sih gini, kalau saya lihat dia itu kan punya komunitas ya. Komunitasnya itu kan Bakers dakwah dengan anak-anak muda yang tatoan, yang baru-baru hijrah. Sekarang gini deh, kayak misalkan saya juga pendakwah. Misalkan saya ajak Abizar, kalau saya mau anaknya juga pasti mau, pasti nurut gitu. Cuma kan kalau saya suruh dia ngomong di depan ibu-ibu kan gak nyambung. Bener gak sih? Yang ada ibu-ibunya ya gemes, pulang-pulang dicubitin, dicakarin gitu. Jadi ya biarkanlah dia itu berdakwah dengan gayanya dia, selaya dia masih muda, dengan teman-temannya, dengan cara dakwahnya dia kayak gimana deh, apa dengan motoran, malam sampai subuh, terus subuh berhenti di masjid, sholat bareng berjamaah, ngobrol, itu kan udah bagian dari dakwah gitu. Jadi saya membiarkan proses itu. Sebagai ibu, Umi Pipik diam-diam mengamati proses metamorfosa Abizar dari remaja biasa menjadi pemuda dewasa. Perlahan namun pasti, Abizar beranjak dari gaya dakwah remaja dan anak muda menuju dakwah yang matang. Peralihan itu dirasakan Umi Pipik dan bahkan sempat membuatnya terkejut saat ia mencoba memberikan kesempatan kepada putranya bicara di hadapan para jamaah wanita dewasa di Bandung beberapa waktu lalu. Oh, kalau keinginan enggak ya, maksudnya dia lebih kepada kalau hal-hal itu tuh dia tuh sensitif, nggak mau gini loh. Dia kepengen dakwah ya, udah. Dia nggak kepengen ngomong gitu, Mi, saya mau dakwah enggak? Ya udah biarin dia. Kayak kemarin saya ajak dia di dakwah di lapas. Dia dakwah di lapas ya dengan caranya dia gitu, dia menyampaikan. Yang saya aja kaget tiba-tiba dia mengeluarkan satu ayat Quran yang udah mulai ngerti nih anak gitu. Jadi kadang spontanitas gitu tanpa saya ngajari. Tidak hanya dalam urusan dakwah, proses pendewasaan Abizar juga dirasakan Umi Pipik dalam kiblat hidup Abizar, termasuk dalam urusan asmara. Walau Abizar tidak begitu terbuka dalam urusan yang satu ini, namun naluri seorang ibu membuat Umi Pipik merasa kalau putranya sudah siap membangun bahtera rumah tangga. Umi Pipik bahkan tidak keberatan jika putranya mau menikah di usia muda. Tapi benarkah Abizar diam-diam sudah membicarakan dengan sang bunda niatnya untuk segera menikah? Ada deh, tunggu tanggal mainnya aja. Saat kita meminta anak kita untuk menikah muda, satu pasti untuk mengurangi zina, mengurangi maksiat. Tapi yang penting harus saya sampaikan ke mereka bahwa saat kamu menikah tujuannya bukan hanya sebatas sebatas hubungan suami istri, hubungan dalam konteks yang lain ya, tapi lebih kepada walaupun kalian mungkin siap dengan materi, siap pasangan satu sama lain siap dengan materinya, tapi bukan itu. Siap nggak kamu sudah menyiapkan mental kamu sebagai seorang suami kelak nggak untuk mengajak istrimu untuk taat? Misalkan istrimu public figure, kamu siap nggak untuk kamu bisa bicara aurat kamu, auratku sekarang, aku yang berhak, ya udah kamu nggak usah kerja, kamu di rumah, aku yang mencari nafkah. Kamu siap nggak seperti itu? Karena gitu kan, karena Umi nggak mau saat kamu mempunyai istri, terus istrinya masih terbuka auratnya, Umi nggak mau gitu, karena dosanya kan ke suami pasti kan. Tak menutup kemungkinan untuk menikah muda, Abizar sendiri nampaknya tak ingin salah langkah dalam menyeleksi sosok wanita yang akan menjadi pendampingnya kelak. Beberapa kali ia diterpa rumor menjalin hubungan dengan para artis dari dunia hiburan tanah air. Lantas, calon pendamping seperti apa sebenarnya yang diinginkan Abizar? Pasti udah jelas gitu loh, bahwa dari agama Islam udah jelas dari pasangan, lihat dari ibadah dari agamanya. Meskipun sekarang kita nggak pernah tahu ibadah seseorang itu gimana gitu, kita jangan pernah lihat orang cuma dari luar gitu. Meskipun orang misalnya nggak hijaban atau gimana, jadi jangan kita lihat cuma perkara dia nggak pakai hijab terus ibadahnya jelek, nggak ada yang tahu. Karena ibadahnya dari hati.
Umi pun yang penting gimana gua, kalau misalnya dia udah cukup matang atau cukup percaya akan hal agama dalam hati, ya udah insya Allah jalan. Jadi gua nggak bisa ngomong, gua nggak bisa ngomong apa itu dan gua terserahin sama kalau kamu udah percaya insya Allah itu. Enggak, saya nyerahin ke anak-anak, yang tepat kan yang menjalani dia. Jadi dia yang tahu, dia yang bahagia. Kan orang tua biasanya cuma doain, cuma syaratnya yang penting yaitu dia taat sama Allah, itu aja gitu kan. Kata Rasul memang yang pertama dilihat agamanya dulu. Terlepas dari kisah Abizar yang ingin menikah muda, Umi Pipik punya kisah sendiri yang tak kalah menakjubkan. Memasuki musim haji tahun ini, Umi Pipik yang telah memutuskan untuk bercadar pun mengenang kembali sebuah peristiwa pahit sekaligus awal ia mendapat hidayah untuk mengubah penampilannya. Perjalanan saya pakai cadar itu salah satunya saat saya luar biasa deh. Jadi saat itu saya belum pakai cadar, orang masih ngenalin saya, foto-foto gitu ya. Terus tiba-tiba saya mau ke Raudhah, dari masjidnya ke hotel ke masjid itu dekat banget, harusnya udah sampai dong. Ini kaki nggak nyampe-nyampe, ketemu orang foto, namanya dikenal kan, nggak ketutup. Akhirnya sholat di halaman, terus kepengen masuk ke masjid, ya udah deh lama-lama di masjid baca Quran, kalau nggak doa nangis-nangis, begitu buka mata orang udah pada videoin kan, kayaknya tuh malu banget, ya Allah malu banget ya gitu, lagi nangis-nangis di videoin di depan orang pada video gitu, gimana sih kita perasaannya gitu kan. Mau marah nggak bisa, lagi baca Quran, nengok orang udah ngantri pengen foto, itu tuh kayak yang beban banget ke Allah gitu. Silau oleh godaan popularitas, perasaan kagum, serta sanjungan dari begitu banyak orang, Umi Pipik merasa ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Dan inilah pengalaman dramatis Umi Pipik yang membuat ia akhirnya memutuskan berhijab dan bercadar. Saya sholat, sampai gitu saya sholat, saya sujud nggak bisa bangun. Wallah saya nggak bisa bangun, aduh saya diinjak sana kepala sini, diinjak sana kepala saya. Saya nangisnya saya istighfar. Terus itu kayak ada yang entah ya, di situ saya kok, ya Allah maafkan saya, siapa saya, ampuni gitu. Saya nggak mau di dunia dikenal orang, tapi di akhirat engkau nggak kenal saya. Dan tiba-tiba tuh kayak yang ada yang ngebisikin, udah tutup aja gitu. Tapi saya nggak ngerti ini apa, kalimat apa ya, itu kenceng banget. Kayak ada orang yang ngebisikin gitu, udah tutup aja. Dan saya nggak ngerti maksudnya tutup aja apa. Begitu saya udah istighfar, saya sholawat, minta petunjuk, saya bisa bangun, ada cadar jatuh ceritanya, nggak tahu cadar siapa. Saya bawa, saya pikir udah tutup aja, apa ini maksudnya ya, karena dari dulu juga UJ kan udah kepengen banget saya pakai cadar tahun 2000 berapa ya, 2002 waktu pertama kali saya umroh diajak, dia udah kepengen banget saya pakai cadar. Ini 2017 awal, 2016 akhir, 2017 awal saya dapat hidayah itu, sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun berarti itu, 7-8 tahunan ya masih. Itu jadi semenjak itu begitu nyampe hotel saya bilang sama anak-anak saya, Bismillah Umi mau pakai cadar.